Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel yang membahas belajar bahasa Inggris secara gratis dari Unja untuk Indonesia. Unja itu Universitas Jambi, saya dosen di sana. S1, S2, dan S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Kemudian ini sudah dapat 108.000 subscriber ya. 5 juta views dan 200 lebih video. Terima kasih atas dukungannya, tapi jangan lupa tetap subscribe bagi yang belum, kemudian like, comment, dan share. Agar saya tambah semangat membuat konten-konten insya Allah bermanfaat bagi adik-adik. Oke, kita lanjutkan serial baru ini untuk unit 2. Serial Intermediate English Grammar. Nah, diambil dari buku English Grammar in Use, buku yang sangat populer, buku terlaris ya di dunia oleh Raymond Murphy ya. Ini khusus untuk intermediate karena kemarin banyak yang minta, Pak jangan pemula mulu dong yang diajarin, tapi intermediate juga oke. Ya sebetulnya saya ngajar bahasa Inggris bukan untuk pemula juga ya, saya dosen di Universitas Jambi, program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi bukan ngajar level rendah juga, tapi karena pemula, karena saya yakin yang pemula itu banyak di Indonesia, sehingga saya mulai dari pemula dulu. Oke, by the way, ini dia. Kita sudah sampai pada unit 2 ya. Kalau kemarin unit 1 itu present continuous, kegiatan yang sedang terjadi. Nah ini present simple, atau ada yang juga menyebutnya simple present. Kalau kemarin present continuous itu I am doing ya, kalau ini I do. Jadi subjek diikuti verb one. Nah, mari kita coba lihat, pelajari ini dulu. Study this example situation katanya. Pelajari situasi contoh berikut ini. Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep. Jadi Alex ini gambarnya adalah seorang sopir bus, tapi saat ini dia di tempat tidur lagi tidur. He's not driving a bus. Dia tidak sedang mengemudi bus. He is asleep. Dia sedang tidur, but he drives a bus. He drives a bus di sini adalah dia pengemudi bus atau dia mengemudi bus. Ini merupakan fakta. He is a bus driver. Jadi drive atau yang pakai S, kemudian work atau yang pakai S, do yang pakai atau yang pakai S, dan seterusnya adalah present simple. Nah, penggunaannya kalau subjeknya I, we, you, dan they, maka kata kerjanya kata kerja asli. Atau ada yang menyebutnya base form, bentuk dasar, tidak ditambah apa-apa. Sedangkan kalau subjeknya he, she, atau it, kata kerjanya pakai S. Drives, works, does, dan seterusnya. Oke. Nah, kita menggunakan present simple untuk membicarakan mengenai hal-hal secara umum. Inilah kenapa tenses ini paling banyak digunakan dalam percakapan, dalam tulisan, karena dia bicara hal-hal yang secara umum. We use it to say that something happens all the time or repeatedly. Kita menggunakan present simple tadi untuk mengatakan bahwa sesuatu itu terjadi sepanjang waktu atau berulang kali. Or that something is true in general, atau sesuatu itu benar secara umum. Contoh, nurses look after patient in hospital. Para perawat menjaga pasien atau merawat pasien di rumah sakit. Ini kan kebenaran. Karena memang tugasnya, fakta gitu ya. Nah ini karena dia jamak, maka dia pakai look-nya nggak pakai S. Atau ini, I usually go away at weekend. Saya biasanya pergi jalan-jalan di saat akhir pekan. Biasanya. Jadi sesuatu secara umum. The earth goes around the sun. Bumi itu
berputar mengelilingi matahari. The cafe, ini kan fakta ya, kebenaran umum. Kalau ini kebiasaan. The cafe opens at 7:30 in the morning. Ini juga umum atau fakta. Remember, ingat katanya kalau I itu work, tapi kalau he works. They teach, tapi kalau my sister teaches. Kalau tunggal pakai S, kalau jamak enggak. Untuk spellingnya lihat appendix 6. Nanti kapan-kapan kita lihat appendix 6. Ini karena dipakai dari buku ya. Oke, lanjut. Kita menggunakan use atau kita menggunakan do atau does untuk membuat pertanyaan atau kalimat negatif. Jadi kalimat tanya atau kalimat negatif kita menggunakan kata kerja bantu namanya. Kata kerja bantunya do atau does. Kapan pakai do? Kalau subjeknya I, we, you, they. Kapan pakai does? Kalau subjeknya he, she, it. Do you work? Do they drive? Gitu. Ini kalimat tanya ya. Kalau kalimat tanya, kata kerja bantunya di depan diikuti subjek, kemudian verb utamanya. Kalau kalimat negatif, subjeknya di depan, I, we, you, they, maka kemudian kata kerja bantu yang ikuti not jadi don't, lalu baru kata kerja utama. Kalau subjeknya he, she, it, kita menggunakan does dan not, jadinya doesn't. Gitu. Oke, contohnya ini, I come from Canada, saya berasal dari Kanada. Where do you come from? Jadi kalau ada kata tanya, ini sudah kita bahas di bagian basic. Kalau ada kata tanya harus diikuti kata kerja bantu. Ini dia. Kemudian baru subjeknya, baru kata kerja utamanya. Nah gitu. Kalau ada kata tanya ya. I don't go away very often. Saya jarang pergi keluar. Atau tidak sering. What? Nah kalau what pakai does. Kenapa does? Karena subjeknya tunggal. What does this word mean? Apa maksud kata ini? Bukan what means this word. Rice doesn't grow in cold climates. Padi itu tidak tumbuh di iklim yang dingin. In the following example, pada contoh berikut ini, do is also the main verb. Kadang-kadang do bisa juga berfungsi sebagai kata kerja utama. What do you do? Nah ini do yang ini kata kerja bantu, do yang ini kata kerja utama. Apa yang kamu kerjakan, apa pekerjaanmu. He's always so lazy. He doesn't do. Jadi does ini adalah kata kerja bantunya, do ini kata kerja utama. Dia tidak mengerjakan apapun untuk membantu. Kemudian kita menggunakan present simple juga untuk mengatakan seberapa sering kita melakukan suatu hal. I get up at 8 o'clock every morning. Saya bangun jam 8 every morning. How often do you go to the dentist? Seberapa sering atau berapa kali kamu pergi ke dokter gigi? Julie doesn't drink tea very often. Julie tidak sering minum teh. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. Robert biasanya, ini kata bantunya, kalau tadi often ini biasanya pergi keluar 2 atau 3 kali dalam setahun. Jadi seberapa sering kebiasaan menggunakan adverb of frequency. Always misalnya, usually, sometime, seldom, dan seterusnya. Nah, kemudian ada kasus khusus. Misalnya, I promise, I apologize, dan seterusnya. Sometimes we do things by saying something. Kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu itu dengan mengatakannya. Kalau kita berjanji kan kita mengatakannya. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi mengatakannya. Saya berjanji. I apologize, saya minta maaf. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu dengan mengatakannya. Contoh, when you promise to do something, you can say I promise. Ketika Anda berjanji untuk melakukan sesuatu, Anda bisa mengatakan aku berjanji.
When you suggest something, ketika Anda menyarankan sesuatu, you can say I suggest. Saya sarankan. I promise I won't be late. Saya berjanji. Jadi bukan mengatakan I'm promising, saya sedang berjanji. Enggak. I promise I won't be late. Saya tidak akan telat. What do you suggest I do? Apa saranmu yang sebaiknya saya lakukan? I suggest that you, saya sarankan kamu bla bla bla. In the same way we say, nah hal yang sama juga berlaku untuk apologize, saya minta maaf, I advise, saya sarankan, I insist, saya bersikeras, I agree, saya setuju, I refuse, saya menolak, bla 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 dan seterusnya. Jadi kita lihat soal latihannya ya. Nah ini latihannya. Oke, silakan dicoba adik-adik, dipauskan dulu, adik-adik kerjakan. Complete the sentences using the following verb. Causes menyebabkan, connect menghubungkan, drink minum, lives tinggal, open buka, speaks berbicara, text mengambil. Tanya bla 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 German very well. Nah, berarti dia speaks bahasa, dia tanya itu bisa berbicara bahasa Jerman dengan baik. I don't often, saya tidak sering. Titik-titik coffee berarti drink ya. Jadi kalau ini tadi speak. The swimming pool, tanya tadi speaks-nya pakai S ya Dede, karena tanyanya tunggal. Kalau I don't often drink ini nggak pakai S. Karena ada kata kerja bantunya dia negatif. The swimming pool, nah ini tunggal berarti 7:30 berarti buka ya, open yang pakai S. Bad driving, ini gerund sebagai subjek berarti tunggal, mengemudi dengan buruk, causes menyebabkan banyak kecelakaan. My parents bla 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 in very small flat. Orang tuaku kan ini jamak lift-nya nggak pakai S. Ini jawabannya lift nggak pakai S. The Olympic Games bla 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 place every 4 years. Olympic Games take place, diadakan setiap 4 tahun. The Panama Canal, apa nih? Oh ya, ini menghubungkan, connect, karena ini tunggal dia pakai S. The Atlantic and Pacific Oceans, menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Put the verb into correct form. Julie bla 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 not drink. Karena ini ada negatif, kita perlu kata kerja bantu. Karena ini tunggal, kata kerja bantunya does not drink atau doesn't drink. What time do the banks close ya? Ini kalimat tanya, kata kerja bantunya do karena ini jamak. I've got a car but I don't use, kata kerja bantu karena ini negatif. Where diikuti apa? Where does Ricardo come from? Kenapa does? Karena Ricardo-nya tunggal. What do you do? You-nya jamak. It takes tunggal. It takes me an hour to get to work. How long does it take you? Look at this sentence. What does this word mean? Karena this word-nya tunggal, makanya dia pakai does di sini sama kayak ini. David isn't very fit. He does not do any sport. Dia lagi kurang enak badan, dia tidak olahraga apapun. Nah ini silahkan dipauskan dulu, nanti ada dicek. Ini bisa positif, bisa negatif ya. Believe, eat, flow, dan seterusnya. Kita mulai. The earth goes, karena tunggal, pakai S, around the sun. Bumi mengelilingi matahari. Rice doesn't grow in Britain. Karena Britain ini kan daerah dingin ya. Jadi padi nggak bisa tumbuh di situ. The sun
Ini negatif tadi ya. Ini positif. The sun rises in the east. Bees, karena ini jamak, make honey. Vegetarians do not eat meat. Ini jamak, makanya kata kerja bantunya dia kan negatif ya. Vegetarian kan tidak makan daging. An atheist doesn't believe in God. Negatif. An interpreter, seorang interpreter translates pakai S karena dia tunggal, from one language into another. Liars are people who, pembohong adalah orang yang do not atau don't tell the truth, yang tidak mengatakan sesuatu yang benar. The river Amazon flows pakai S karena ini tunggal, into the Atlantic Ocean. Okay, you know that Lisa plays tennis. You want to know how often? Ask her. Coba ditanya Lisa, kamu tahu bahwa Lisa itu hobi main tenis, kamu ingin tahu seberapa sering? Tanya dia. Jadi kita tanya kepada Lisa, how often do you play tennis? Gitu kan ke Lisanya, how often do you play tennis? Perhaps Lisa's sister play tennis too. You want to know, ask Lisa. Ya mungkin, adiknya juga main tenis, coba ditanyakan. Tanyanya gimana? Does your sister play tennis too? You know that Lisa read newspaper every day. You want to know which newspaper do you read? You know that Lisa's brother work. You want to know what he does. Ask Lisa. What does your brother do? You know that Lisa goes to the cinema a lot. You want to know how often. How often do you go to the cinema? You don't know where Lisa's grandparents live. You want to know where do your grandparents live? Ini mengisi titik-titik. Mr. Evan is not in the office today. Tuan Evan tidak sedang berada di kantor. You try calling him tomorrow. Saya sarankan kamu mau nelpon dia besok. I won't tell anybody what you said. Saya tidak akan cerita ke siapapun apa yang kamu katakan. I promise. Tapi jadi nanti di-pause-kan dulu ya sebelum mengerjakannya. In a restaurant you must di dalam sebuah restoran, you must let me pay for the meal. Kau harus mengizinkan biarkan aku membayar makanan ini. I insist, aku bersikeras. Bla 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 for what I did. It won't happen again. Tidak akan terjadi lagi. I apologize. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan. Itu tidak akan terjadi lagi. The new restaurant in Hill Street is very good. Restoran baru di Hill Street itu bagus sekali. I recommend it. Oke, demikian adik-adik serial yang kedua dari unit 2 English Grammar in Use yang untuk intermediate sesuai permintaan dari salah seorang atau salah 2 atau salah 3 orang subscriber. Jangan lupa dukungannya bagi channel ini biar saya semangat bikin kontennya di sela-sela perkuliahan. Karena ketika saya ini kemarin sudah mulai kuliah. Mudah-mudahan saya tetap ada waktu untuk bikin konten. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya Heri, beliau Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.